Oke, kali ini saya akan unboxing. Ini merupakan 3D printer dari Bambu Lab. Tipenya yaitu adalah Bambu Lab A1 atau Bambu Lab A1. Nah, untuk dimensinya sendiri ternyata cukup besar. Ke sini 60, ke belakangnya 40-an, ke bawahnya sekitar 70. Jadi cukup gede. Dan kalau misal kalian pesen, pastiin dulu ruangan kalian atau ukuran kamar kalian itu pas untuk 3D printer ini. Oke, kita unboxing saja dulu ya. Kalau mau printer warna yang dari Bambu Lab di harga yang sama itu bisa pakai yang A1 mini. Cuma minusnya dia ya apa namanya, si printernya kecil, cuma 180 kali 180, tingginya juga 180. Oke, ini ada panduan juga ya. Nah, jadi ada arahan gimana cara bukanya. Kita singkirkan kardus-kardusnya. Di atas dikasih pelindung gini, jadi menurut saya aman dari goncangan. Terus ada user guide-nya juga, sama ini ada badge-nya ya, dia ada teksturnya, good job. Terus emang nggak salah sih pilih si Bambu Lab juga. Ini yang buat spoolnya nanti, spool holdernya yang di atas. Sistemnya enak juga dia, cuma plug and play doang, nggak ada motherboard lagi. Terus ini yang buat si apa namanya, si nozzle-nya, kalau buang si filamennya, kabelnya. Terus dan ini ada bambu filament swatches, jadi warna-warna dari filament yang ada di Bambu Lab, keren. Oh, ini kita juga dikasih clock komponen, jadi bisa bikin jam nanti. Oke, kita cek nanti ya. Untuk printernya sendiri ini ringan, jadi nggak terlalu berat. Dan menurut saya kalau mau dipindah-pindah bisa juga. Nah, ini untuk pelindung filamen, terus ini ada filamen contoh yang dikasih. Oke, kayaknya itu aja sih yang ada di box ya. Jadi ini kita dapat juga si peralatan untuk pemasangan juga. Ini ada gelnya, gel buat pelicin, murbaut. Terus ini yang kata saya tadi, yang kayaknya ini buat apa namanya, buat bawahnya biar nggak goyang kayaknya ya. Ini buat pembersih nozzle-nya. Terus ini buat apa namanya, jalur filamennya. Kalau ini saya kurang tahu nih apa nih. Oke, terus ini juga dapat si clock komponen. Jadi nanti kayaknya kita bisa bikin jam ini, dan kita udah dikasih buat jamnya ini. Wah, si modul jam, jadi nanti kita tinggal kasih baterai terus kita print si jam. Ini juga ada yang buat si nozzle-nya, jadi nanti kalau mau ngeprint itu pertama-tama nozzle-nya kayak dikeluarin terus dibuang lewat sini. Ini bahannya metal yang sini nih, ini kalau disentuh dingin. Terus kalau yang atasnya ini plastik sih dia. Dan ini adalah si apa namanya, tempat spoolnya buat ditaruh, dan bahannya juga plastik, cuma bagusnya dia sini tinggal klik doang, jadi nggak perlu motherboard lagi. Dan ini tadi yang bambu filament swatches, jadi kayaknya ini bagus juga buat koleksi. Sorry, jadi ini bagus juga buat koleksi menurut saya. Oke, jadi sama nih base housing, kemudian printer frame-nya, spool holder, namanya purge wiper yang ini nih. Terus ada power cable 600 mili PTFE tube, itu yang pelindungnya. Terus sampel filament, aksesoris box, build plate-nya ada, unclogging pin tool-nya juga ada, yang tadi yang di buletan tuh, yang ini. Nah, terus untuk ini ada kunci-kuncinya, headbed nozzle wiper, kabel organizer juga ada. Bambu scrap ini saya belum lihat sih, cuma yap, betul, belum terlihat ya. Mungkin nanti kita cari lagi. Terus sini ada spare filament cutter, grease oil buat ngelicinin, supportive footpad bener. Terus ada motherboard-nya. Oke, ini panduannya. Oke, setelah berdiri gini, pertama kita singkirkan dulu ya plastik-plastiknya. Kardusnya, nanti bagian sini juga kita lepas, di sini juga kita lepas.
Kita pasang dulu si bednya di bawah. Oke, bagus, ada bunyi klaknya dia. Tadi kita bongkar-bongkar dulu yang sebelah sini, terus kita cuma naikin di atas sini. Cuma yang agak aneh ininya tuh bednya tadi nggak ada plastiknya dia. Terus itu kalau di unboxing video lain tuh ada kayak semacam plastik gitu. Ini agak kotor ya. Mungkin emang karakteristik besi sih. Tadi ada salah langkah, jadi kita harus buka dulu screw atau baut yang di bawah sini. Oke, di sini ada 4 bagian. Nah, ini kita lepas. Nanti biar jelasnya bisa dilihat di buku manual ya untuk pemasangannya. Kita cari yang cocok. Oke, ini kayaknya ada semacam kayak segelnya. Jadi semacam kayak segel. Kalau nunjukin barangnya juga baru dan nggak pernah dibongkar. Jadi kalau udah bunyi kayak gitu, kalian nggak perlu khawatir karena emang seperti itu prosedurnya. Dan bagusnya itu dikasih tanda merah, jadi kita nggak bakal salah juga buat bukanya. Oh ya, untuk mastiin, semisal kalian lagi ngerakit, kalau bisa, kalau semisal dibalik-balik waktu di bagian si plastiknya, itu kalian lapisi sama si kardusnya. Kita pasang, dimiringin. Nah, itu udah kayak bunyi kliknya dia. Oke, bukan dislet ya, tapi ditarik gitu. Jadi itu ada semacam kayak cowakan di sini. Nah, ini buat ngangkat covernya ini. Jadi tinggal tarik ke atas kayak gini. Install 10 kali ST323. Itu udah ada namanya di sini. For base hold. Jadi kita pasang yang ada tanda lingkaran-lingkaran hijau. Jumlahnya 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita pasang dulu satu persatu. Bagian panjangnya di bagian pendek, jadi kita kencengin kayak gini. Karena kalau misal kita pakai yang panjangnya tuang, dia itu kurang kuat. Oke, kita cek lagi. Oke, kencang. Ini kayaknya ya bisa masuk, kita kencangin juga. Oke, kencang. Oh, yang ini agak dalam dia. Kita balik lagi dia. Nah, habis itu headpadnya kita ke belakangnya lagi. Nah, sini ada lagi sisa 2. Nah, dia ini dikasih lebih 1, 11 totalnya. Ini kayaknya semacam cadangan. Habis itu kita pasang lagi si cover tutup belakangnya. Habis selek mentok, kita pencet. Oke, perfect, sempurna. Bagian belakang kurang lebih ada 3 kabel, dan ini udah ada warnanya ya, jadi nanti dipasang sesuai warna. Dan ini ada lagi 1, ini yang putih ke kamera, terus ini yang ke motor X, dan si ini motor Y. Tadi masangnya ini tinggal kita masukin, terus kita slide ke atas, dan pastiin USB Type-C nya yang sini ini juga nempel. Terus selain itu ini ada baut juga, ini harus kita kencangkan juga. Oke, pertanyaannya kalau masang gini, ke sini bisa kebalik nggak? Seharusnya nggak bisa, karena sini ada pengunci. Jadi bagian pengunci sini, nah ini pengunci, sampingnya enggak. Jadi nggak bakal kebalik. Nah, ini kita buka dulu covernya. Kita lewatkan sini kabelnya nanti. Gambaran kalau udah install, nah ini ada jalur kabelnya. Dan ini saya tutup lagi pakai bekasnya selotipnya biar rapi. Terus ini sudah diklik juga, udah dikunci. Nah, ini udah sesuai ya. Sesuai marker dia, hijau sama hijau, kuning sama kuning, terus yang warna putih sama warna putih. Bagian si ini filament purger atau wiper. Nah, sini ada tulisannya ya, for purge wiper. Nah, ini purge wiper namanya. Tinggal kita slide doang kayak gini. Oke. Habis itu nanti kita buat di bagian bawahnya. Oke, untuk di bagian ini si relnya itu nggak perlu dikasih grease karena dia udah ada grease-nya, barusan saya pegang.
Oke, tinggal kita pasang si bednya. Dia bertekstur ya, dan kayaknya bisa dibalik-balik deh. Oke, di sini kita nggak dikasih tahu suruh pasang spoolnya di mana ini. Kayak kurang lengkap ya, Pak. Oke, kita klik. Lubangnya ada 4 ya, karena dia emang bisa multicolor. Ternyata cara masukinnya gampang juga. Kalau didorong, posisinya kalau udah jadi. Ini yang tadi yang buat si penataan ini ya, si filamen sama kabel ini ya. Kayaknya kurang estetik juga. Terus sini ada si apa namanya? Hot end, bukan apa namanya? Pokoknya buat nyetaknya. Ini ada cutter buat filamen juga. Terus ini ada wiper. Sini ada layarnya. Oke. Penampakannya kayak gini. Ini pastiin di belakang sini nggak langsung mentok ya. Harus ada space-nya juga. Terus di depannya juga harus ada space-nya, karena nanti kan ini bakalan gerak. Jadi pastiin aja kalau dipentokin gini, dia nggak mentok kemana-mana. Dan itu juga sama, waktu ke depannya juga nggak mentok kemana-mana. Oke, kita dapat micro SD ternyata. Pertama-tama kita setupnya nggak harus pakai CPC ya. Jadi ini tinggal kita klik start. Habis itu kita pilih bahasa, nggak ada bahasa Indonesia. Jadi bahasa Inggris. Terus ini ada suruh bikin account ya, kita bikin yang Asia. Oke, wifi kita bisa skip. Cuma kalau ada wifi kita bisa pilih select. Deteksi nggak? Oh, dan dia cuma bisa nih ya, 2,4 GHz. Oke, untuk impresi touchscreen-nya dia responsif dan enak sekali untuk dipencet. Jadi nggak yang bikin kita terlalu banyak tipu. Setelah kita konekkan, kita suruh register dulu di Bambu Lab, terus kita scan di situ ya. Ini aplikasinya tersedia di Play Store sama App Store ya, jadi pengguna Android maupun iOS itu tetap bisa pakai. Proses kalibrasi ya, maaf banget tadi baterai kamera habis. Oke, jadi dia akan kalibrasi dulu, ada kayak vibration sama apa gitu, nanti hasil vibrasinya akan keluar, hasil kalibrasinya akan keluar di sini, nanti akan saya video lagi. Oke. Untuk printernya bunyi ya, dan kalau misal di kamar berisik menurut saya. Oke, ini ada nih motor noise cancellation. Prosesnya akan cukup lama ya. Ini tesnya kan tadi nih ada tulisannya si motor noise cancellation ya. Nah ini nanti lama-lama suara dari motor itu makin kecil banget ya. Nah ini on. Oke, makin kecil suaranya, makin halus. Nah, ini makin nggak kedengeran. Oke, jadi kayaknya bakal ada suara si pad, cuma suara motornya halus sih. Jadi nggak terlalu ganggu untuk si suara motornya. Selanjutnya, kalau udah selesai calibrationnya itu akan ada tulisan calibration complete. Kita akan coba tes print pertama kali ya. Pertama kali ngeprint kita nggak perlu setting-setting ya, coba kita langsung ngeprint aja di sini. Kita print, kita pilih yang ini. Sebenarnya modelnya ada banyak, bisa nanti dicek sendiri. Ada swatchboard, ada scraper ini, tadi kita dapat scrapernya ya. Cuma kayaknya ini nggak bakal saya print juga karena dia pakai besi. Mungkin pakai yang ini, yang pakai PLA nya. Back clip ada juga, karena filamennya terbatas kayaknya mau nyobanya si benci aja ya. Oke, kita pilih speed progress, bambu PLA, terus kita print. Oke, dia akan preparing. Kita cek lihat, ada bunyinya ya, dan dia nge-record, ada rekamannya di sini. Sama proses kalibrasi, dan ini udah keluar filamennya. Jadi nggak perlu kita dorong-dorong lagi karena ini namanya ekstrudernya udah ada jadi satu. Kalau dulu tuh bagian hot end-nya, pemanas sama si ekstrudernya itu terpisah, tapi sekarang jadi satu. Dan ini kalau orang-orang luar negeri bilangnya ini pup sampahnya. Dia udah mulai proses ngeprint dan getarannya kerasa banget dia. Dan kalau bisa nanti kalian
punya meja yang agak kokoh, karena yang kalau gitu di lantai kayaknya ya, karena kalau ini dia goyang banget. Dan mungkin ini nggak bisa bikin time lapse karena nggak ada tripod, mungkin nanti langsung hasil jadinya aja. Oke, nanti kalau udah selesai, tunggu sampai ini kayak gini ya, maksudnya tampilannya berubah. Oke, kalau udah kita oke. Untuk hasilnya sangat detail, terus rapi juga layering-nya. Ini kayak layer shifting, cuma bukan ya. Terus di bagian sininya juga nggak ada stringing atau serabut-serabut, jadi sangat rapi. Oke, dan untuk first layernya ada teksturnya, jadi cukup bagus. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk video ini ya. Mungkin untuk review selanjutnya akan ada di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.